Hai, selamat datang di Film Seru. Kali ini, Mimin akan memberitahu Anda film drama fantasi dari Korea. Mari kita mulai. Seorang gadis bernama Kim Moonhee terlihat mengeluarkan alat komunikasi lama, yaitu radio ham. Dia juga mengeluarkan manual untuk menggunakannya. Kemudian, pada tahun 1999, seorang pemuda bernama Kim yang pergi ke kampus dengan sepeda. Dia belajar di Universitas Hanguk, jurusan teknik mesin. Di depan kampusnya, dia melihat seorang pria memegang pamflet dan berteriak bahwa dunia akan berakhir. Kim yang juga menyapa penjaga keamanan di sana. Hari itu adalah tahun ajaran baru. Temannya, Guntae, yang bernama Guntae, terlihat mengikutinya sebagai asisten pengajar. Di kampus, Guntae mengatakan tim bola basketnya membutuhkan seorang pemain untuk menggantikan Ansung. 걔가 공대 전체 수석이야. 엄청난 애가. Ansung mengalami cedera di kakinya. Kim yang bersedia menggantikannya, meskipun sebelumnya dia mengatakan ingin berhenti kuliah. Namun, dia merasa putus asa. Guntae juga mengatakan ada 17 siswa baru. Salah satunya adalah seorang wanita yang lulus sebagai yang terbaik. Namun, Guntae belum melihatnya karena wanita tersebut tidak datang selama orientasi. Sebagai kepala BEM, Guntae meminta Kim yang untuk mengundang mahasiswa baru ke rapat. 우선 기계과에 오신 거. Kehadiran mahasiswa baru akan sangat baik untuk jurusan teknik mesin. Kim yang kemudian mengirim pesan suara kepada anak baru bernama Kim Han-sol. Dia memintanya untuk datang ke pertemuan malam itu. Dia juga menawarkan diri jika Han-sol membutuhkan teman untuk berkeliling kampus. 자세히 알려드립니다. 저 Bagaimana dengan Han-sol yang merasa tertekan karena patah hati? Kelas selesai. Hati Kim yang mendapatkan pesan balasan dari Han-sol. Han-sol menerima tawaran Kim yang untuk menemaninya berkeliling. Dia mengundangnya untuk bertemu di depan gedung. Kim yang melihat sensor sesuai dengan karakteristik yang diberikan pada pandangan pertama. Hatinya tiba-tiba jatuh cinta pada gadis itu. Namun, mereka jelas sangat canggung satu sama lain. Kim yang lalu bertanya, apakah ada sesuatu yang menarik perhatianmu? Saat itu, Han-sol melihat radio ham di sebuah ruangan. Sayangnya, ruangan itu terkunci. Han-sol mengatakan dia selalu ingin mencobanya, tetapi tidak ada yang bisa mengajarinya. 예전부터 해보고 싶긴 했어요. Saat pertemuan mahasiswa baru tiba, salah satu seniornya datang ke meja mereka dalam keadaan mabuk. Dia mengganggu Han-sol dan bertanya, mengapa kamu masuk ke departemen teknik mesin yang tidak terlalu kamu minati? Lebih buruk lagi, pria ini kesal kepada Kim Yang. 야, 뻥치지 마. Mengapa kamu baik kepada siswa baru? Han-sol, yang muak melihatnya, menunjuk senior itu dan berkata, kamu menjijikan, bodoh, dan banci. 단순 무식. Kim yang tercengang melihat itu, hanya Han-sol yang berani membalas seniornya. Kemudian, Han-sol pergi dengan alasan asramanya memiliki jam malam. Kim yang tidak ingin Han-sol pulang sendirian di luar, mengikuti Han-sol. Ternyata, Han-sol masih menunggunya. Mereka terlihat sangat senang berjalan bersama sebelum memasuki asrama. Han-sol mengatakan akan ada gerhana bulan malam itu, kemudian Kim yang berani mengajak Han-sol makan siang bersama. Tentu saja, dia sangat senang ketika Han-sol setuju untuk menerima undangannya. Malam itu, Kim yang mampir ke lapangan basket untuk berlatih. Kaki sang Eun masih terluka karena jatuh dari tangga. Tiba-tiba, Kim yang ingat bahwa sahabatnya memiliki radio ham dan ingin meminjamnya untuk belajar menggunakannya. Tentu saja, karena Han-sol yang disukai sangat tertarik dengan radio ham, Kim yang pulang dengan meminjam radio tersebut. Sejak malam itu, Kim yang dan Han-sol sama-sama melihat gerhana bulan dari tempat yang berbeda. Mereka merasa seperti cacing panas membayangkan Han-sol di dalam pelukan seseorang.
Ketika mereka berjalan bersama, mereka melihat seorang pria yang berteriak, "Selamat! Akhir sudah dekat." Kim yang merasa mungkin kiamat akan lebih baik terjadi begitu saja. Saat itu, semua orang gugup karena krisis IMF. Hansol memberitahunya bahwa perusahaan ayahnya masih hancur akibat krisis IMF. Itulah mengapa dia tertarik pada jurusan teknik mesin. 확신에 차 있는 사람의 모습은 이런 거구나. Di universitas, mereka berinvestasi besar-besaran dalam robotika. Hansol ingin mengembangkan sistem manufaktur untuk pabrik-pabrik kecil agar di masa depan mereka tidak bangkrut seperti bisnis ayahnya. Kim yang terkesan dengan mimpi Hansol. Sementara itu, Kim yang merasa hidupnya tanpa tujuan. Ketika Hansol bertanya, "Apa mimpimu?" Kim yang, tanpa menyadari, Kim yang menjawab, "Ingin menciummu." Seketika, mereka terdiam menyadari kesalahan mereka. Kim segera pergi dengan alasan membuat janji dengan Samsung. Di malam hari, Kim yang tampak frustrasi dengan kejadian sore ini. Disertai kura-kuranya yang bernama Mokman, Kim yang menyalahkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa mengatakan hal-hal memalukan seperti itu kepada Hansol di tengah stresnya? Tiba-tiba, Kim yang mendengar suara seorang wanita dari radio. Dia menjawab, dan ternyata wanita itu adalah Kim Mooney yang kita lihat di awal film. 서로 자기소개를 하던데요? 그러네요. 여기 책에도 그렇게 나와 있어. Dia sangat senang karena radio akhirnya berfungsi. Mereka memperkenalkan diri, dan ternyata mereka kuliah di universitas yang sama, tetapi jurusannya berbeda. Mooney jurusan sosiologi, dan ini adalah pertama kalinya dia menggunakan radio. Dia menggunakannya sesuai dengan manual, dan mencari orang untuk diwawancarai sebagai tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosennya. Kim yang setuju untuk diwawancarai, tetapi dengan syarat dia meminjam manual itu. Kim yang benar-benar ingin belajar tentang menggunakan radio untuk mengesankan orang yang dia cintai. Mereka membuat janji untuk bertemu pada pukul 12 siang di gedung BEM keesokan harinya. Kim yang menunggu Mooney di depan gedung BEM. Namun, Mooney tidak datang. Sampai 2 jam berlalu, merasa panas dan lelah, Kim yang akhirnya pergi. Tampak Mooney juga menunggunya di tempat dan jam yang sama, tetapi bangunannya terlihat berbeda, seolah-olah sudah tua di tengah hujan deras. Mooney masih bertahan menunggu Kim Yang. Dia tidak peduli meski riasannya memudar karena hujan. Tiba-tiba, teman Mooney, Youngji, datang dengan payung. Dia tertawa melihat wajah Mooney yang terlihat seperti zombie. Youngji khawatir Mooney tentang demam. Akhirnya, Mooney menyerah dan mereka pergi dari sana. Youngji membantu Mooney membersihkan riasannya yang pudar sambil makan ramyeon. Mereka terus berbicara. Mooney sangat senang bisa pergi ke kampus yang sama dengan Youngji. 귀찮으니까 눈 위로. Mungkin itu takdir, kata Mooney. Namun, Youngji tidak percaya pada takdir. Jika takdir benar-benar ada, maka masa depanku akan suram. Dia memiliki pinjaman mahasiswa, biaya hidup, dan banyak hutang dari masa mudanya. Berbeda dari yang lain, Mooney memberinya semangat untuk bertahan hidup sampai lulus demi masa depannya. 그래, 얼른 가. Demam dan meninggalkan payung untuknya membuat Mooney tidak bisa berhenti menyukainya. Tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Ketika dia tiba di rumah, Mooney dan Kim yang kembali berkomunikasi melalui radio. Mereka saling menuduh penipuan karena mereka tidak datang. Mereka berdua sudah menunggu selama 2 jam. Bahkan, Mooney sampai demam karena dia menunggu Kim yang di tengah hujan deras. Kim yang, tentu saja, tidak bisa percaya, karena itu adalah hari yang sangat cerah. Dia mendekatkan mikrofonnya ke suara hujan, dan menaruh perhatian pada aliran suara yang terus mengalir malam itu. 이봐요.
지금 고기 구워요? Kim yang bahkan mengira itu adalah suara daging yang dimasak. Saat memasak daging, Kim yang melihat langit dengan cahaya bulan yang indah. Dia menggerutu, bagaimana mungkin hujan keesokan harinya. Mooney menerima teguran dari dosen karena belum menyerahkan hasil wawancaranya. Teman-temannya meminta Mooney untuk tidak mewawancarai orang-orang seperti Kim yang telah berbohong kepadanya. Mereka menyuruhnya untuk mencari orang lain untuk diwawancarai. Sejenak kemudian, Mooney melihat Yongji memasuki restoran dengan wanita lain. Tetapi Mooney tidak tahu dengan siapa wanita itu. Kini, kita beralih pada Kim yang sedang berlatih basket dengan Guntai dan Ansung. Ketika dia melihat Hansol, Kim yang bergegas pergi dari sana dengan alasan untuk pergi belajar. Bahkan teman-temannya pun terkejut dengan sikapnya. Pada malam hari, Kim yang memberitahu Unsung bahwa dia menghindari Hansol. Dia merasa malu dengan apa yang dia katakan saat itu. Tiba-tiba, Kim berubah pikiran. Dia akan segera bertanya pada Hansol untuk menjadi pacarnya. Dia tersedak mendengar saran itu. Tetapi Kim yang tidak bisa mengendalikan perasaannya lagi, karena Hansol adalah cinta pertamanya. Di malam hari, dia melihat Mooney mengintip ke dalam gedung. Untungnya, penjaga keamanan mengenalnya. Mooney berkata dia harus bertemu seseorang di sana, tetapi orang itu tidak datang. Menemukan sesuatu di sana, dia melihat telepon umum yang terlihat tidak terawat. Sepertinya sudah lama tidak digunakan. Ada banyak pesan yang tertulis di atasnya. Ketika sampai di rumah, Mooney menghubungi Kim Yang. Mooney meminta Kim Yang untuk mengirim obrolan menggunakan aplikasi. Tetapi Kim Yang tidak mengerti apa yang dimaksud. Dia merasa aneh. Lalu Mooney melanjutkan untuk bertanya tentang tahun berapa Kim Yang masuk perguruan tinggi. Tentu saja, dia tidak bisa mempercayainya. Bahkan lebih ketika Kim menjawab bahwa dia masuk perguruan tinggi pada tahun 1995. 지금이 1999년인데 무슨 계산이 그래요? Kim yang juga berbohong lagi ketika Mooney mengatakan dia akan masuk perguruan tinggi pada tahun 2021. Karena saat ini di dunia, Kim yang masih di tahun 1999. Mooney tidak bisa menerima disebut pembohong. Dia meminta nomor ponsel Kim Yang, tetapi ketika dia menelepon nomornya, dia tidak bisa mencapai. Dia frustrasi dengan situasi ini. Mooney memutuskan untuk memintanya bertemu lagi di telepon umum jika Kim Yang tidak melihatnya dalam 30 menit. Dia menyuruhnya menulis pesan di pintu telepon umum keesokan harinya. PK Gendang sedang mengantri di depan telepon umum. Dia meninggalkan pesan dengan kalimat, Mooney pembohong dan masih 1999. Mooney saja langsung masuk ke telepon umum. Dia menemukan pesan yang ditulis Kim di sana. Teman-teman Mooney berasumsi setelah Kim yang masuk kuliah pada tahun 1995, dia tidak melanjutkan studinya. Sekarang, dia mungkin merasa dia masih berusia 20-an. Pesan yang dia tulis bisa saja ditulis malam sebelumnya. Kembali ke Kim yang membuat janji dengan Hansol. Ada sesuatu yang ingin dikatakan Kim Yang. Dia meminta maaf atas kalimat yang sebelumnya tidak sopan. Dia juga melihat bahwa Mooney meminta maaf kepada Kim yang menggunakan radionya. Keesokan harinya, Mooney pergi ke tempat kerja Yongji. Dia bertanya mengapa Yongji mengambil cuti semester. Yongji mengatakan bahwa dia harus menghasilkan uang. Dia juga menyarankan Mooney untuk belajar keras dan menjaga diri dengan baik. Kembali, Mooney berkomunikasi dengan Kim Yang. Dia bercerita tentang temannya yang sedang mengambil cuti dari perguruan tinggi untuk bekerja. Kim Yang mengatakan setidaknya temannya memiliki tujuan hidup. Kemudian, giliran Kim bertanya kepada Mooney tentang dorongan pertamanya. Kim memberitahunya bahwa dia belum pernah berkencan sebelumnya. Sekarang, Kim yang menemukan belahan jiwanya tetapi tidak tahu bagaimana membuat dirinya terlihat menarik di depan wanita yang dia sukai.
Mooney sangat antusias memberikan nasihatnya. Mooney mengajarinya cara berpakaian dan cara menata rambut. Benar saja, Hansol langsung terpesona dengan penampilan Kim Yang. Hari itu, Mooney juga memberikan serangkaian acara. Di penghujung malam, Kim Yang harus membawa Hansol ke tempat yang bagus untuk minum anggur. Hansol terlihat memuji gaya rambut Kim yang menurutnya sangat bagus. Pujian dari wanita yang sangat disukainya membuat Kim yang tersipu. 머리? Ketika dia membawanya pulang, Kim yang juga tidak lupa membeli bunga untuk Hansol. Hari itu, kencan mereka sukses berkat saran dari Mooney. Kim yang mengatakan bahwa besok mereka akan pergi ke bioskop, memiliki dua pilihan judul film. 무슨 영화요? Salah satunya berjudul Siri. Mooney langsung menjawab saat mendengar kata-kata Siri. Di sini terlihat seperti asisten Google, guys. Kim yang berpikir bahwa Mooney bersama orang lain ketika smartphone-nya mendengar kata Siri lagi. 시리라고 하니까 Ponsel langsung mengetahui tentang judul film yang disebut Siri tersebut. Film mata-mata yang dibuat pada tahun 1999. Tentu saja, dia benar-benar terkejut mendengar itu. Sekarang, dia percaya bahwa Kim yang hidup di tahun yang berbeda. Sementara Kim yang sendiri memikirkan suaranya sebagai teman Mooney yang menjelaskan isi film Siri. Tentu saja, Kim yang tidak akan memilih film mata-mata untuk kencan malam itu. Hansol sangat senang setelah diajak untuk menonton. 그렇게 됐어. Mereka juga terus bermain game di sini. Kim yang mengira dia yang terbaik, tetapi ternyata Hansol jauh lebih baik. Hansol terus mempesona Kim yang bahkan lebih. Mereka juga berfoto. Di kampus, Mooney memberitahu dosen bahwa mereka akan mewawancarai mahasiswa secara langsung pada tahun 1999. Namun, dosen tidak mengerti apa yang dimaksud Mooney. Akhirnya, Mooney mengoreksi kalimatnya. Dia mengatakan bahwa dia akan mewawancarai siswa dari kelas 1999 dengan tema mimpi dan cinta. Teman-temannya menertawakan hal ini. Pada pertemuan berikutnya, Mooney bertanya tentang impian Kim yang untuk masa depannya yang benar-benar diinginkan. Kim yang ingin menjadi seorang penulis, tetapi mimpi itu sangat berat baginya. Kemudian, Mooney ditanya tentang kemajuan pendekatannya dengan wanita yang disukainya. Mooney juga ditanya, wanita seperti apa Kim Yang? 무슨 꿈이 그래요? Kim yang menceritakannya dengan semangat. Wanita itu baginya sangat berharga. Dia datang ketika Kim yang semakin putus asa, benar-benar ingin menjadi berharga baginya. Mooney mendengarnya dan tahu betapa Kim yang sangat menyukai wanita itu. Mooney kemudian menyuruhnya untuk segera mengungkapkan perasaannya, yang merupakan langkah pertama sebelum menjalin hubungan. 말하는 목소리만 들어도 알겠어요. Ikuti hatimu. Kejujuran adalah kuncinya, saran Mooney padanya. Keesokan harinya, Kim yang membawa Hansol kembali ke asramanya. Mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa karena takut Hansol akan mendapatkan jam malam. Malam itu, Kim yang mengumpulkan keberanian untuk menceritakan perasaannya. Dia meminta Hansol untuk menjadi pacarnya. Tidak ditampilkan apakah Hansol akan menerima, tetapi dari ekspresinya, yakni jawaban Hansol seperti yang dia harapkan. Kim yang berterima kasih kepada Mooney atas nasihat yang memberinya keberanian. Kim yang juga memberikan nasihat kepada Mooney untuk tidak menyerah pada cintanya. Sebelum mereka berpisah, seolah-olah mereka sudah saling mengenal. Mereka setuju untuk berteman selamanya. Ketika Mooney melihat catatan tugas kuliahnya yang menulis tentang Kim Yang, dia ingat bahwa ayahnya juga kuliah dan masuk di tahun yang sama dengan jurusan Kim Yang. 잠깐만요. Mereka sama, lalu Mooney bertanya apakah Kim mengenal ayahnya, bernama Kim Han-sung. Tentu saja Kim, yang mengenalnya karena dia adalah temannya sejak SMA. Tetapi sekali lagi, Kim tidak bisa percaya bagaimana dia bisa punya anak. 진짜라는 겁니까? Awalnya dia juga tidak percaya. Namun, dengan semua bukti,
Muni akhirnya percaya bahwa mereka hidup di tahun yang berbeda. Kemudian, Muni mencoba mencari alasan mengapa mereka bisa terhubung satu sama lain. Mungkin karena sesuatu seperti mesin waktu. Muni mengatakan bahwa radio yang dia gunakan adalah milik ayahnya, yang juga meminjam radio dari Kim Yang. Tetapi radio memiliki stiker yang pudar. Namun, Kim Yang tidak dapat menemukan stiker apapun di radio itu. Lalu dia juga ingat bahwa ibu dan ayahnya juga di kelas yang sama. Paling tepat, ketika Muni mengatakan nama ibunya adalah Kim Han-sol, tiba-tiba Kim terkejut mendengarnya. Manuhil, Muni mengatakan itu karena dia tidak tahu nama wanita yang disukai Kim Yang. Muni kemudian masuk ke ruang kerja ayahnya di sana kosong karena ayah dan ibunya di luar negeri. Mereka hanya akan kembali tahun depan. Yakin foto orang tuanya adalah Sang dan Han-sol ketika mereka masih muda memegang Muni yang masih bayi. Entah bagaimana ceritanya, kura-kura Kim yang bernama Mokman juga ada di sana. Dan tentu saja sekarang terlihat lebih besar setelah mendengar kata-kata Muni. Kim yang terus-menerus dihantui oleh kecurigaan terhadap sahabatnya. Saat mereka sendirian, Kim bertanya, mengapa Han-sol terlihat berduaan dengan Ansung? Han-sol menjelaskan, bukankah Unsung kepala BEM dan Han-sol perwakilan dari siswa baru? Kim yang semakin ketakutan karena dia tahu Han-sol dan Ansung akan sering bertemu, bahkan ketika dia melihat mereka. Melihat hal itu, Muni yang masih penasaran dengan sikap Kim yang tadi malam, akhirnya mencari informasi tentang Kim yang di buku dokumentasi siswa ayahnya. Muni melihat ada foto kelulusan ayahnya, tetapi tidak ada foto Kim Yang. Di sana, Muni terus memikirkannya. Dia berkata bahwa tadi malam dia takut telah membuat kesalahan dengan menceritakan tentang ayah dan ibunya. Sementara itu, di kampus, Kim yang terus bersikap posesif, sampai-sampai dia memasuki ruang pertemuan karena dia tahu Ansung sebagai ketua akan ada di sana. Sikap Kim yang membuat kepala BEM tidak nyaman dengan senior-senior di sana lainnya. Ansung yang baru saja tiba kehilangan kesabaran dan menendang Kim yang keluar dari sana. Kim yang segera mengerti bahwa dia sangat menyukai Han-sol. Tetapi harus ada batasan karena pertemuannya hanya untuk perwakilan dan ketua. Hari itu, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan hingga Kim, yang baru saja kembali larut malam, melihat segera menunggu di rumahnya untuk memecahkan es yang mereka makan dan minum. Kim yang mengatakan sepertinya dia telah dipermainkan oleh cinta. Ansung kemudian menyuruhnya untuk berhenti kuliah dan langsung melihat sahabatnya bersemangat. Kuliah hanya karena ada wanita yang dia sukai. Terutama di jurusan teknik mesin, tidak cocok untuknya. Karena Ansung tahu impian Kim yang adalah menjadi seorang penulis. Tetapi sekarang mereka yang mengatakan tidak semua orang bisa menjalani apa yang mereka suka. Segera kemudian, teman-temannya yang lain, dalam pelukan mereka, juga membawa Han-sol ke sana. Tetapi dia memilih untuk pulang dulu ke rumah. Melihat ada banyak buku di sana, dia juga sangat senang ketika melihat Kim yang memiliki radio ham di kamarnya. Han-sol meminta Kim yang untuk mengajarinya. Tetapi Kim mengatakan dia akan mengajarinya gambar di radio yang sudah memudar. Muni adalah foto Kim Yang dan Han-sol saat mereka masih muda. Apa yang dikatakan Muni adalah benar di masa depan. Ternyata Han-sol benar-benar menikah. Betapa bingungnya pikirannya malam itu. Dia menemukan foto ayahnya dengan Kim yang di sana. Dia tahu karena dia melihat label nama di seragamnya. Kemudian, teleponnya berdering. Itu ibunya yang sedang menelepon. Keesokan harinya, Muni terlihat sangat sedih karena sekarang dia tahu segalanya. Sepertinya baru kemarin dia bertanya tentang Kim Yang. Muni memberitahu ibunya bahwa Kim Yang adalah cinta pertama ibunya. Dia tiba-tiba menghilang dari kampus. Muni menyesal mengatakan hal-hal yang tidak perlu kepada Kim Yang, memberinya dorongan tentang cintanya. Muni tahu Kim yang benar-benar mencintai ibunya merasa bersalah karena merusak segalanya. Kemudian, pertandingan bola basket dimulai.
Kim yang berpartisipasi dalam pertandingan untuk menggantikan Han Sol karena kakinya yang cedera. Tetapi di tengah pertandingan, Kim yang mulai tidak fokus ketika dia melihat Han Sol duduk di dekat Ansung. Ditambah dua temannya meninggalkan mereka berdua. Kim yang dipenuhi emosi bermain kasar dengan sengaja menjatuhkan lawan mainnya. Tetapi dia tidak peduli karena matanya hanya pada Ansung dan Han Sol yang terlihat sangat akrab. Ketika dia kembali bermain, tiba-tiba Kim jatuh karena dorongan lawan dan sakit di dadanya. Dia tidak bisa menahannya lagi. Kim yang segera mendekati Ansung dan memukulnya di depan semua orang. Pertandingan saat itu benar-benar berantakan. Setelah itu, Mooney menyuruh Ansung untuk tidak membenci Kim Yang. Dia tahu sebenarnya Kim Yang adalah orang baik, bukan orang kasar yang suka memukul. Pasti karena tekanan tugas kuliah yang membuatnya seperti itu. Malam itu, Kim Yang dan Mooney yang sama-sama dalam kondisi buruk, panik. Mereka berjalan di tangga yang sama, tetapi pada waktu yang berbeda. Mereka juga sama-sama tampak tenang. Cahaya bulan begitu indah di tengah kerumunan. Ketika dia tiba di rumah, Kim Yang kembali menggunakan radionya. Meskipun tidak terhubung dengan Mooney, dia masih mengatakan bahwa dia tidak bisa lagi mengabaikannya. Hatinya dipenuhi perasaan curiga. Sepertinya cintanya tidak terlalu besar, sementara terlihat bahwa Mokman terus berjalan keluar. Kim yang masih belum menyadarinya, masih berbicara pada dirinya sendiri menggunakan radionya. Dia bertanya apakah Han Sol hidup bahagia di sana. Kim yang kemudian menyadari sesuatu. Jika dia memaksa dirinya untuk terus berkencan dengan Han Sol, lalu Mooney tidak akan lahir. Mooney tidak akan berada di dunia. Lalu Kim yang baru saja melihat kura-kuranya tidak ada di tempatnya. Dia mencarinya sampai dia meninggalkan rumah. Kim yang panik karena Mokman belum ditemukan. Sementara itu, tampaknya saat itu Mooney juga tidak tahu harus pergi kemana. Kim yang masih terus mencari terlepas dari hujan. Dia berharap Mokman tidak akan meninggalkannya sendirian. Ketika Kim yang kembali ke rumahnya dengan putus harapan, dia benar-benar melihat Mokman bersama Han Sol di sana. Sepertinya mereka menemukannya. Jalan dan akan mengembalikannya ke Kim Yang. Tetapi melihat Mokman merasa nyaman dengan mereka. Melihat Han Sol tersenyum, Kim Yang tampak berkaca-kaca. Perlahan dia berjalan mundur. Ini benar-benar menguras air mata Kim yang dia menangis sendirian di tengah hujan lebat. Dia merasa hidupnya sangat sedih. Sekarang dia akan menyerahkan segalanya. Dia akan berhenti mengejar cintanya. Bahkan dia juga harus melepaskan momen bersama mereka. Kenangannya dengan Han Sol benar-benar sesuatu yang sangat berharga baginya. Karena Han Sol adalah cinta pertamanya. Jika waktu bisa dimainkan, Kim yang akan tetap mencintai Han Sol kembali. Karena baginya, Han Sol adalah segalanya di hatinya. Kata Kim Mooney, jangan khawatir tentang dia dan dia juga akan mengakhiri komunikasi melalui radio. Lagi-lagi dapat dilihat bahwa Mooney masih mencoba menghubungi Kim yang karena dia memiliki sesuatu untuk dikatakan. Tetapi sejak saat itu, Mooney tidak pernah lagi mendapat balasan dari Kim Yang. Setelah beberapa hari, akhirnya Mooney menyelesaikan tugas kuliahnya. Dia mempresentasikan hasil wawancaranya di depan dosen dan semua teman-temannya. Cinta karena cinta bukan penghalang dalam kehidupan nyata. Selesai presentasi, Mooney mendapat buku dari Yongji. Buku itu berjudul Time Traveler. Yongji yakin penulisnya adalah Kim Yang. Buku itu mengatakan nama penulisnya Nul, tetapi ketika mencari, Nul adalah nama panggilan Kim Yang. 네가 그랬잖아. Hari itu, Kim Yang akan mengadakan sesi, menyuruhnya pergi ke sana. Tetapi dia ragu untuk bertemu Kim Yang. Dia masih merasa kasihan padanya, tetapi Yongji meyakinkannya. Bukankah Mooney pernah mengatakan dia akan menyesal jika dia mengabaikannya? Mooney kemudian berlari karena dia tidak ingin terlambat. Dengan penuh keraguan tetapi juga berani, dia bergabung dalam antrian. Kim yang awalnya menundukkan kepalanya untuk menandatangani, langsung menatap Mooney. Setelah Mooney menyebutkan namanya, mereka hanya saling menatap. Kim yang saat itu sudah setengah baya tidak menyangka Mooney akan datang kepadanya.
Kemudian dia menulis sesuatu dalam bukunya dan bertanya, "Bagaimana kabarmu, Mokman?" Pertanyaan itu membuat Muni tersenyum. Karena menandakan bahwa Kim yang telah menyerahkan segalanya dan dia masih baik-baik saja. Sambil mengajaknya untuk berjabat tangan, dia mengucapkan terima kasih karena Muni telah datang. Muni mengatakan Kim yang adalah keajaiban. Kita tahu Kim yang sengaja mengorbankan cintanya agar dia masih bisa dilahirkan ke dunia. Setelah itu, Muni membuka bukunya. Kim yang menulis kalimat yang dulu menikah untuk mendorong Kim yang mengungkapkan perasaannya terhadap Hansol, "Ikuti hatimu. Kejujuran adalah kuncinya dari teman lamamu." Kim yang jadi dia menulis Muni lalu tersenyum setelah membacanya. Setelah bertemu Kim yang, Muni ditemani oleh Yongji. Tiba-tiba, dia mendapat keberanian untuk mengaku perasaannya. 좋아해. Muni berkata kepada Yongji bahwa dia menyukainya. Muni telah menyukainya untuk waktu yang lama, tetapi tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Yang dirasakan hari itu adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Ternyata Yongji juga merasakan hal yang sama. Akhirnya, hari itu mereka secara resmi berkencan. Satpam yang sama tersenyum melihat Muni dan Yongji. Entah bagaimana, Satpam masih terlihat sama seperti 20 tahun yang lalu. Wajahnya tidak menua sedikit pun. Di akhir film, ditampilkan ketika pertama kali Muni menunggu Kim yang di tengah kesibukan. Hujan turun. Ternyata payung kuning yang dibawa Yongji adalah hadiah dari seorang pria. Pria itu tiba-tiba memberi Yongji payung untuk diberikan kepada Muni dan berkata, dia seharusnya tidak demam. Sayangnya, Yongji tidak melihat wajahnya karena diblokir oleh payung. Tetapi kita tahu bahwa pria itu Kim yang sudah paruh baya, ternyata selama ini dia diam-diam menonton Muni dari kejauhan. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di film berikutnya.